Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Melanda Intansari, Prodi Akuntansi kelas 1B1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori produksi. Proses produksi. Proses produksi adalah kegiatan untuk menciptakan nilai barang dan jasa menggunakan sumber daya. Dalam istilah yang lebih luas, proses produksi adalah proses secara terorganisir untuk menambah nilai barang dan jasa pada suatu produk, termasuk pembuatan, transportasi, dan pergudangan sampai produk tersebut dapat digunakan. Teori produksi. Teori produksi sendiri bisa diartikan sebagai sebuah teori yang menerapkan sifat hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor produksi yang terlibat. Konsep utama yang digunakan dalam teori produksi adalah menghasilkan output semaksimal mungkin, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dengan input tertentu dan menghasilkan sejumlah output yang ditargetkan dengan biaya produksi seminimal mungkin. Teori produksi berdasarkan jenis produk, yaitu produk pertama, produk ekstraksi. Jenis produk ekstraksi menampakkan kegiatan produksi yang menambah atau menciptakan nilai guna dengan mengambil langsung sumber daya alam. Contohnya adalah produksi ekstraksi meliputi kegiatan tambang emas, tembaga, batu bara, nikel, kobalt, besi, dan minyak bumi. Yang selanjutnya, produk agraris. Teori produk agraris merupakan kegiatan produksi yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai pada hewan dan tumbuhan, contohnya peternakan sapi. Dan kemudian produk industri. Jenis produksi industri merupakan kegiatan industri yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai dengan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perdagangan. Meskipun perdagangan tidak mengubah bentuk barang, perdagangan dapat dikategorikan sebagai kegiatan produksi karena perdagangan memindahkan tempat barang dan produk ke konsumen. Yang selanjutnya, jasa. Produk jasa merupakan kegiatan produksi yang memberikan layanan kepada konsumen, dan hasil output produksi di bidang jasa tidak dapat dilihat wujudnya sebab tidak berupa barang fisik. Contohnya adalah di bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan komunikasi serta perbankan. Selanjutnya, tahap produksi. Teori produksi lainnya menyebutkan bahwa ada beberapa tahapan dalam melakukan kegiatan produksi. Beberapa tahapan dalam kegiatan produksi adalah tahap primer, tahap sekunder, dan tahap tersier. Yang pertama adalah tahap primer. Tahap primer merupakan tahap pertama dalam teori produksi. Pembagian tahap produksi primer ini berlaku untuk kegiatan produksi di bidang ekstraksi dan agraris. Tahap primer ini menghasilkan barang yang sifatnya masih sangat dasar, sehingga dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen atau dilakukan pengolahan kembali agar bisa dikonsumsi. Contohnya minyak dan buah-buahan. Minyak dapat diekstrasi lagi dan memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh pabrik-pabrik, sementara kegiatan produk agraris seperti buah-buahan dapat dikonsumsi langsung atau juga dapat diolah menjadi produk lain. Selanjutnya, tahap produksi sekunder.
Tahap produksi sekunder merupakan lanjutan dari produksi primer yang hasilnya dapat dihasilkan pada tahap primer, memerlukan pengolahan lebih lanjut. Pada umumnya, yang termasuk dalam tahapan ini adalah bidang industri. Barang mentah yang merupakan hasil produk tahapan primer diolah menjadi barang jadi atau siap pakai. Sebagai contohnya, barang hasil produksi pada tahap primer adalah getah karet. Selanjutnya, tahapan tersier. Tahapan produksi tersier merupakan tahapan produksi yang tujuan utamanya adalah memperlancar pembuatan barang setelah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Produk di bidang perdagangan dan jasa merupakan bagian dari produksi tahapan tersier. Contohnya, jasa pengiriman paket dan jasa perbankan. Selanjutnya, teori produksi tentang faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi adalah segala sesuatu atau sumber daya yang diperlukan dan memiliki kaitan dalam melakukan proses produksi. Secara garis besar, faktor produksi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli. Faktor produksi asli meliputi sumber daya alam dan tenaga kerja. Sumber daya alam yang dimaksud di sini meliputi udara, hewan, tumbuhan, panen hasil alam, dan sebagainya. Tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah tenaga kerja manusia yang mengelola sumber daya alam tersebut menjadi barang yang siap dikonsumsi. Selanjutnya, faktor produksi turunan. Faktor produksi turunan merupakan faktor produksi yang tidak berhubungan secara langsung dan merupakan karya yang berasal dari pemikiran dan kemajuan budaya manusia. Di antaranya termasuk faktor produksi turunan adalah modal, kewirausahaan, atau entrepreneur dan teknologi. Modal diperlukan agar dapat mencapai output yang telah ditargetkan. Yang termasuk modal adalah dana, mesin, gedung bangunan, dan peralatan lainnya yang berperan dalam proses produksi. Yang kedua adalah entrepreneurship, merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan manajemen tim hingga bisnis sehingga usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan. Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa teori produksi sangat diperlukan oleh produsen agar memahami persiapan yang diperlukan, proses produksi itu sendiri, dan biaya-biaya produksi. Dengan memahami teori produksi secara menyeluruh terhadap perusahaan dapat meningkatkan keefisienan dalam melaksanakan produksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.